Saya lebih cenderung pada tafsirnya Muhammad Ali ini, bahwa pernikahan berbeda agama sekalipun itu boleh. Dan justru ini yang menjadi unggul dibanding agama-agama lain. Di agama Hindu itu tidak boleh, di agama Kristen seperti saya singgung kemarin, itu pernikahan beda agama itu disamakan dengan orang berzina seumur hidup. Cuma sayangnya kemarin atau ya baru viral ini juga, Ustadz Abdul Somad itu juga memfatwakan bahwa pernikahan beda agama itu tidak ada bedanya dengan zina seumur hidup. Ahmad ya habibi salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Muhammadin rasulil karim wa khataman nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terkait perceraian, saya kira kemarin sudah cukup banyak. Lalu saya mengamini saja apa yang disampaikan Pak Mohsin dan Pak Ketua tadi, ya bahwa memang hukum Islam yang 5 itu, halal, haram, mubah, makruh, wajib, itu kan berlaku pada semua aspek sebenarnya. Dalam makanan ya begitu, dalam urusan pernikahan ya begitu, dalam urusan apapun saja itu selalu ada nilai 5 itu. Teh itu halal, tapi bisa jadi haram kalau kita minum tehnya gelas sebelah kita gitu. Karena kita tidak minta izin sama Pak Ketua, langsung minum gitu. Nah, itu jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah dan lain sebagainya gitu. Begitu juga sebaliknya, yang haram bisa menjadi halal dalam kondisi tertentu. Dalam hal pernikahan, perceraian pun juga begitu. Maka bisa makruh, bisa mubah, bisa halal, bisa wajib, itu tergantung situasi kondisinya. Ada cerai yang itu malah wajib harus dilakukan kalau kemudian kondisi rumah tangga seseorang itu memang tidak memungkinkan lagi untuk dipersatukan. Lah bagaimana bisa dipersatukan gitu kalau itu dipertahankan terus, malah bisa menzolimi satu sama lain kan gitu. Terkait dengan peraturan di dalam Islam, itu kan sesungguhnya ya saya kira di dalam peraturan umum pun juga begitu. Semua peraturan itu kan dibuat untuk mengatur, namanya aturan kan untuk mengatur sesuatu. Kalau sesuatu itu sudah tidak perlu diatur lagi, sebenarnya aturan itu tidak diperlukan. Misalnya ya, dalam hukum Islam itu ada hukum waris misalnya. Waris itu kan dibuat atau diberlakukan ketika ada situasi tertentu. Kalau misalnya dalam keluarga itu tidak bisa ketemu mufakat, tidak bisa musyawarah, lalu kemudian pakai hukum yang diberlakukan. Tapi kalau dengan musyawarah mufakat sudah selesai, lah ngapain lagi pakai aturan gitu. Kan musyawarah mufakat itu justru menjadi undang-undang tertinggi yang itu bisa justru mengalahkan aturan yang sudah ada. Sama dengan misalnya kita, kalau umum itu ya kita lampu merah lah gitu ya. Aturan lampu merah itu kan kalau merah berhenti, hijau jalan kan gitu. Tapi kan itu dalam situasi tertentu, misalnya wis bengi, sepi, ra ono apa-apa, panggah mandek neng kono ki terus lapo gitu. Sama dengan misalnya pakai helm, iya aturannya pakai helm, ya kan. Lah neng warung sebelah kok berapa meter gitu ya, dodak pakai helm, pakai masker, pakai jaket, sapi itu lah lapo gitu loh. Atau misalnya apa lagi? Banyak hal yang sebenarnya aturan itu bukan untuk dilanggar gitu ya, tapi tidak berlaku ketika situasinya memang sudah tidak perlu ada aturan. Nah, dalam Islam pun juga ada namanya peraturan umum, ada juga peraturan khusus. Jadi peraturan umum, peraturan khusus itu selalu berlaku. Nah, terkait dengan Ruku 2829 ini kan peraturan yang sifatnya khusus karena ada situasi khusus. Yang tadi Pak Ketua sampaikan dalam situasi perang, sehingga kemudian ada aturan-aturan khusus
yang memang diberlakukan. Tapi ketika itu situasinya berbeda, pasti juga aturannya akan berbeda. Dalam hal perceraian, itu yang sifatnya umum kita bisa temukan di surat At-Thalaq dan Al-Mumtahanah. Itu yang berkaitan dengan peraturan umum terkait dengan perceraian. Tapi kalau perceraiannya itu khusus dalam situasi perang itu, karena konteks ayat itu memang bicara itu, ya itu yang digunakan. Sehingga kemudian tapi harus diingat bahwa peraturan khusus itu tidak boleh mengalahkan peraturan yang umum. Peraturan yang sifatnya temporal itu tidak boleh mengalahkan peraturan yang sifatnya universal. Yang umum itu tidak boleh dikalahkan oleh yang khusus. Yang khusus harus tunduk kepada peraturan umum. Misalnya sholat gitu ya. Sholat itu kan wajibnya 5 waktu. Itu yang umum. 5 waktu itu artinya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu harus dalam waktu yang berbeda-beda. Tapi dalam situasi tertentu orang bisa kemudian hanya menggunakan 3 waktu saja. Dengan cara zuhur asarnya dijamak, maghrib isyanya juga dijamak. Karena ada aturan khusus. Ada juga aturan umumnya itu zuhur itu tidak harus 4 rakaat. Itu kan peraturan umum. Tapi ada peraturan khusus, sholat zuhur bisa jadi 2 rakaat. Karena apa? Karena misalnya ada perjalanan dan lain sebagainya ya, yang kita sebut hukum qasar itu ya, dipersingkat gitu ya. Itu kan peraturan khusus. Tapi peraturan khusus itu tidak bisa berlaku umum. Tidak bisa diberlakukan secara umum, harus berdasarkan situasi kondisi tertentu begitu. Nah, di ayat saya ingin menyinggung apa yang disampaikan Pak Ali Sodikin, ayat 221 surat Al-Baqarah tadi. Terkait dengan pernikahan dengan kaum mukmin dengan kaum musyrik begitu ya. Sebenarnya minggu yang lalu sudah saya sampaikan, tapi saya ulang kembali secara khusus untuk mempertegas saja. Pada umumnya atau ulama fuqaha mu'tabar umumnya, itu artinya mu'tabar itu umumnya itu berpendapat kan atau mendasarkan dalil surat 2 ayat 221 ini menjadi dalil dilarangnya nikah beda agama. Dalam kitab hukum fikih yang itu diadopsi oleh hukum positif, hukum negara, atau yang diimplementasikan oleh Kementerian Agama melalui pengadilan agama, pengadilan apa? Namanya yang ngurusi pernikahan perceraian itu, ya pengadilan agama ya. Itu menggunakan pasal yang itu mengadopsi surat Al-Baqarah 221 ini, bahwa pernikahan selain atau berbeda agama itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kita baca Muhammad Ali itu membolehkan pernikahan beda agama. Surat 2 ayat 221 ini sifatnya tadi peraturannya khusus, bukan peraturan yang sifatnya umum. Karena surat ini hanya berlaku dalam konteks peperangan. Dan kemudian konteks hijrahnya Nabi dan para sahabat. Dengan situasi yang diceritakan di ruku sesudahnya, itu kan ruku 27 toh. Akhir ayat dari ruku 27. Lalu kemudian ruku 28, 29, 30, 31 itu dampak dari itu. Nah, ini dikatakanlah kenapa menjadi ayat akhir dari 27 itu justru memang untuk mengawali cerita di ruku 28, 29 dan seterusnya itu. Yang itu berlaku sifatnya khusus. Kenapa kemudian kaum mukmin wanita terutama pada masa itu kan, kaum mukmin wanita diminta untuk berpisah atau dianjurkan atau bahkan diperintahkan untuk berpisah dengan suaminya yang masih musyrik, karena di ruku berikutnya 28 itu kan atau 29 diterangkan mereka itu memerangi kamu. Yang saya sampaikan minggu lalu lah, bagaimana kita bisa hidup dalam satu atap sementara kita suami istri itu bermusuhan, bahkan berperang, diperangi gitu ya. Maka kemudian di tafsirnya dari 221 itu kan memang Muhammad Ali itu menerangkan,
bukan terutama soal akidahnya, bukan terutama soal tauhidnya yang dipersoalkan di ayat itu, mukmin musyriknya itu, bukan terutama karena akidahnya, tapi karena pertengkaran dan permusuhan terus-menerus yang terjadi dalam rumah tangga itu antara suami dengan istri itu. Itu yang kemudian menimbulkan perkara yang itu harus orang atau mereka harus bercerai, diharuskan untuk bercerai. Kalau tadi Pak Lis menyinggung soal mukmin bisa membawa ke surga, kalau Muhammad Ali menafsirkannya akhir ayat itu diterangkan yang membawa ke surga itu bukan soal akidahnya, tapi aplikasi daripada akidah itu. Bukan mukmin dalam pengertian bukan hanya akidah imaniyahnya saja, tapi bagaimana akidah imaniyah itu direfleksikan dalam amal baik itu. Jadi sebenarnya meskipun beda agama, tapi kalau kemudian saling membaikan satu sama lain, menurut Muhammad Ali, kalau saya tafsirkan gitu ya, jadi saya menafsirkan tafsirnya Muhammad Ali, kira-kira itu boleh. Gitu ya, kira-kira pendapat kan boleh. Tapi saya bisa menegaskan itu dengan dalil yang lain di surat 5 ayat 5. Ini yang saya kira menjadi aturan umum terkait dengan pernikahan beda agama. Di surat 5 ayat 5 itu diterangkan, mau dibacakan. Pada hari ini dihalalkan kepada kamu semua barang yang baik. Makanan kaum ahli kitab halal bagi kamu, makanan kamu juga halal bagi mereka. Demikian pula wanita yang suci di antara kaum mukmin dan wanita yang suci di antara kaum ahli kitab sebelum kamu, jika kamu berikan kepada mereka mas kawin mereka dengan mengawini mereka, bukan dengan zina dan bukan dengan diam-diam mengambil mereka sebagai gundik. Jadi kaum wanita ahli kitab itu juga halal, sebagaimana makanan kaum ahli kitab itu juga halal bagi kaum mukmin dan sebaliknya. Ini justru menjadi aturan umum karena ini tidak ada konteks khususnya apa begitu ya. Kalau kita lihat dari rangkaian ayat, bahkan kan sebenarnya ini rangkaian ayatnya tentang kesempurnaan Islam itu di 5 ayat 3. Jadi ini sifatnya umum, bukan peraturan khusus yang tadi 221 itu konteksnya konteks situasi perang. Jadi sebenarnya menurut Muhammad Ali, bahkan kalau kita baca di tafsirnya itu 667, kaum ahli kitab di situ bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja, tapi boleh dikata semua penganut kitab agama samawi, semua. Gini kok. Jadi ada perbedaan pendapat antara Muhammad Ali dengan kebanyakan ulama dalam soal tafsir soal ahli kitab dan juga tafsir tentang pernikahan beda agama itu sendiri. Menurut Muhammad Ali, ahli kitab itu bukan hanya Yahudi Kristen. Semua agama yang memang itu diturunkan kitab kepada mereka, yaitu disebut ahli kitab. Sebelum kamu, karena di sini tidak ada penegasan sebelum kamu itu apa Yahudi Kristen saja, tidak. Semua berarti umum sifatnya. Sehingga kemudian menurut Muhammad Ali itu semua, kita baca saja tegasnya. Hendaklah diingat bahwa undang-undang yang diuraikan di sini tidak terbatas hanya kepada kaum Yahudi ataupun Kristen saja, melainkan mencakup pula semua pemeluk agama yang didasarkan atas kitab suci. Tafsir 667 itu. Saya lebih cenderung pada tafsirnya Muhammad Ali ini, bahwa pernikahan berbeda agama sekalipun itu boleh. Dan justru ini yang menjadi unggul dibanding agama-agama lain. Di agama Hindu itu tidak boleh. Di agama Kristen seperti saya singgung kemarin, itu pernikahan beda agama itu disamakan dengan orang berzina seumur hidup. Cuma sayangnya kemarin atau ya baru viral ini juga, Ustadz Abdul Somad itu juga memfatwakan bahwa pernikahan beda agama itu tidak ada bedanya dengan zina seumur hidup. Laki-laki yang mengawini, tapi kan untuk wanita kan tidak disarankan dikawini oleh. Nah, ini yang diterangkan oleh Muhammad Ali di tafsir ini juga. Jadi sebenarnya persoalan peraturan umumnya mau baik laki-laki maupun perempuan tidak ada masalah. Mau nikah beda agama silahkan. Nah, persoalannya kemudian
karena konteks masyarakat Arab dan saya kira di masyarakat pada umumnya itu kan pola budayanya itu patriarkis, laki-laki dominan gitu ya. Ketika wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim, dikhawatirkan kemudian dia akan tertarik, bukan tertarik dalam artian suka, digeret gitulah, kegeret keyakinannya, kemudian ikut murtad begitu loh. Itu kan kekhawatirannya. Ya, qawwamuna 'alan nisa nanti mungkin dalam konteks yang lain saya ingin bicara itu juga gitu. Karena kan yang digunakan kata-kata itu bukan jadi yang digunakan rijal dan nisa, bukan zakar dan apa? Kalau perempuan itu. Jadi yang digunakan itu perspektif gender, bukan perspektif biologis. Sehingga kemudian laki-laki dan perempuan itu apakah dalam konteks biologis atau gender itu yang nanti harus didiskusikan dulu. Ketika kita mengatakan qawwamuna 'ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dalam konteks apa? Kalau dominasinya perempuan itu lebih besar ya dia menjadi rijalnya. Karena kan ada konteks yang lain, kan itu selalu dikaitkan rijal qawwamuna 'alan nisa itu berarti perempuan tidak boleh memimpin gitu ya. Itu nanti kan jadi masalah itu. Kembali ke sini dulu ya. Jadi pernikahan beda agama menurut Muhammad Ali itu secara mengikuti peraturan umumnya itu hukumnya boleh. Meskipun kemudian di tafsirnya 667 itu dikatakan ya para ulama pada umumnya tidak membolehkan itu karena situasi kondisinya saja gitu. Lalu kemudian karena kemudian itu dikeluarkan dalam bentuk fatwa, lalu fatwa itu dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dan berlaku seterusnya gitu. Padahal seharusnya tidak begitu. Harusnya fatwa itu sifatnya temporal, harusnya sifatnya situasional kondisional, sehingga kemudian dalam tadi peraturan khusus tidak boleh mengalahkan peraturan yang sifatnya umum. Kalau umum sifat hukumnya secara umum itu boleh, berarti ya boleh gitu. Kalau khususnya itu tidak boleh itu karena apa? Harus ada alasannya tadi. Kalau kata Pak Muhsin tadi kan kalau tanpa alasan ya jadinya makruh gitu ya. Enggak punya alasan sama sekali. Harus ada alasannya kalau khusus itu. Kalau umum kan tanpa alasan gitu. Lalu kita bisa lihat juga di surat Al-Mumtahanah itu ayat 8 dan 9 kan seperti yang saya sampaikan kemarin itu. Di sana ditegaskan Allah tidak melarang kamu tentang orang-orang yang tak memerangi kamu dalam hal agama dan tak mengusir kamu dari rumah kamu, bahwa kamu berlaku manis terhadap mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Lalu kemudian ayat 9-nya Allah hanya melarang kamu tentang orang-orang yang memerangi kamu dalam hal agama dan mengusir kamu dari rumah-rumah kamu. Ini dua ayat ini bisa menjadi tafsir atau komplementer terhadap surat Al-Baqarah ayat 221 itu. Bahwa yang dimaksud kaum mukmin tidak boleh menikahi kaum musyrik itu adalah kaum musyrik yang memerangi mukmin. Jadi sebenarnya dalam Islam itu justru ini lebih, ya tadi kan syariat Islam itu kan unggul, lalu keunggulannya apa? Salah satunya ini. Karena kenapa unggul? Karena agama sebelumnya justru melarang pernikahan beda agama itu Islam. Tapi Islam justru membolehkan pernikahan beda agama, beda keyakinan tidak apa-apa. Justru malah ini menjadi peluang perang apa istilahnya? Ghazul fikri ya di dalam rumah tangga itu. Siapa yang kuat-kuatan lah akidahnya gitu ya. Kalau akidah seorang muslimin maupun muslimat itu lebih kuat, seharusnya dia yang bisa menggeret suami atau istrinya ikut dalam akidahnya.